Ini tren, ya, tren yang sangat baik. Artinya keinginan orang untuk menjadikan Islam sebagai sebuah gaya hidup itu setiap tahun itu semakin meningkat gitu. Ya kan? Artinya sekali lagi kalau kita memahami gaya hidup seperti ini, maka kita yakin Bapak Ibu menjual umroh ini bisa lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini pagi-pagi kok pelan jawab salamnya. Kasih pantun dulu ya. Jalan-jalan ke kampung rambutan. Ah, cakepnya mana nih ya? Jalan-jalan ke kampung rambutan. Jangan lupa beli buah alpukat. Aduh, ini Bapak Ibu yang menjawab salam, semoga bisnisnya sukses dunia akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang terhormat Direktur PT Bilqis Mahabah Wisata Indonesia, Bapak Ustadz Ahmad Bukhari. Yang terhormat pembicara utama kita hari ini, Bapak Dwi Chandra. Alhamdulillah juga beliau berkenan hadir di kota kita Jakarta ini. Dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diminta untuk berbagi sebenarnya, untuk berdiskusi tentang bisnis umroh ini, ya bisnis lah secara umum. Saya mulai dengan satu gambar, ya. Islam itu gaya hidup yang unik. Kenapa sih kemudian saya coba ingin menggambarkan ini terlebih dahulu, ya. Jadi ini saya ambil dari satu buku yang nama penanya penulisnya adalah Muhammad Ismail. Beliau katakan Islam itu adalah tirozun khosun, ya. Jadi kalau diterjemahkan tirozun khosun itu artinya model yang spesial atau model yang unik, ya. Beliau jelaskan tirozun khosun itu adalah gaya hidup yang unik, gitu ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kita ini kan bisnis umroh, ya. Kalau kita bicara umroh, saya pikir Bapak Ibu sudah paham, apalagi yang sudah berkali-kali umroh. Ya, dari persiapannya, beli kopernya, beli baju ihramnya, ya kan? Apa yang harus dilakukan di sana, kemudian juga ritual-ritualnya, doa-doanya dan seterusnya. Saya pikir semua pebisnis umroh semua sudah paham. Ya, juga jamaah yang sudah berkali-kali sudah paham. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya. Dari sudut pandang yang berbeda dengan harapan kalau kemudian kita bisa melihat umroh ini dari sudut pandang tertentu, kita bisa melihat atau melengkapi ya cara pandang kita umroh ini sehingga bisa memahami kebutuhan jamaah dengan lebih utuh, dengan lebih menyeluruh. Kalau kemudian kita bisa melihat kebutuhan jamaah ini dengan utuh dan menyeluruh, mudah-mudahan peluang untuk meraih suksesnya tentu menjadi lebih baik, kan begitu, ya. Dan umroh itu merupakan ajaran Islam, betul tidak? Kan bukan ajaran yang lain. Ya, umroh itu ajaran Islam. Jadi kalau kita ya berbicara bisnis umroh, ya kan, berarti kita memfasilitasi para jamaah untuk menjalankan ajaran Islamnya, untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan syariat Islam, kan begitu, ya kan? Sehingga kita harus bisa memahami filosofi yang lebih dalam ataupun sudut pandang tertentu lah dari ibadah umroh ini. Maka saya katakan, saya awali pembicaraan hari ini bahwa Islam itu adalah tirozun khosun, ya, gaya hidup yang unik.
termasuk di dalamnya adalah umroh ini. Oke, next, Pak Haji. Sebenarnya yang saya ingin katakan bahwa kalau kita bisnis umroh itu sama dengan bisnis gaya hidup, ya kan? Karena tadi umroh itu adalah salah satu ajaran Islam, salah satu gaya hidup yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau kita bicara bisnis, bisnis itu kan kalau saya katakan ada dua bagian besar lah ya. Satu, jual kebutuhan mendasar, bisnis ya. Kebutuhan mendasar kayak misalnya kita jualan beras, ya, jual kebutuhan pokok, ya, kemudian apa gula, kebutuhan sehari-hari, pakaian, kemudian apalagi rumah dan seterusnya. Ini kan kebutuhan pokok. Ada lagi kemudian yang lebih menitik beratkan jualan itu kepada bisnis itu gaya hidup, ya. Jadi misalkan kalau dalam dunia bisnis itu dikenal misalkan dulu ya ada namanya jualan Walkman atau Walkman nggak? Kalau generasi saya kan tahu yang produk Walkman ya, kaset yang kemudian dibawa-bawa begitu ya, dibawa-bawa kemudian orang kemudian geleng-geleng kepala begitu ya. Mungkin zaman itu nih orang lagi ngapain kan begitu ya, itu kan menjadi gaya hidup. Yang tadinya nyetel kaset itu di rumah di ruangan ternyata bisa dibawa. Ya, generasi selanjutnya muncul lagi namanya iPod. Ya, bukan hanya sekedar bicara produknya sebenarnya, tetapi bicara gaya hidup di sana. Ya. Atau saya ambil misalnya contoh yang lebih ekstrim, jualan rokok. Rokok itu kalau kita lihat iklannya, itu kan jualan gaya hidup juga. Ya, ada yang mengedepankan ini rokok gue gitu ya, atau misalkan kesuksesan. Kalau zaman dulu kalau rokok Ardat, wah ini eksekutif begitu ya. Zaman-zaman dulu kan begitu. Kalau email sekarang bahasanya misalkan apa ya? Hidup lu konten gue begitu ya. Apa hubungannya begitu ya? Hidup lu konten gue dengan rokok begitu ya. Tapi kemudian itulah iklan ya. Mencoba menjual gaya hidup saat ini dikaitkan dengan rokok yang mereka jual. Nah, umroh itu sesungguhnya adalah gaya hidup yang kita jual juga, yang kita fasilitasi. Karena orang itu ingin melakukan hal tersebut. Ya, baik kita lanjut kita lihat. Nah, ada namanya Jumiah, ya, 15 tahun menabung kurban sapi, menabung untuk membeli kurban sapi. Bayangkan, Bapak Ibu, ini 15 tahun nabung. Seorang pemulung, ya. Jadi begitu kuatnya orang Jumiah ini nenek-nenek tua 15 tahun lalu masih muda tentu saja. 15 tahun berikutnya jadi nenek-nenek. Jadi nabungnya dari muda ya, bukan dari nenek-nenek, dari muda, dari 15 tahun sebelumnya. Ya, nabung. Bayangkan penghasilannya nggak seberapa, tetapi dia bertekad kuat 10 sampai 15 ribu dia tabung setiap harinya. Karena keinginan yang kuat untuk membeli kurban sapi. Ya. Mungkin dia bisa makan daging, ya, tapi karena keinginannya buat nabung, dia rela untuk makan telur. Suatu saat mungkin dia bisa makan telur, tapi karena keinginan kuatnya untuk beli kurban sapi, dia kemudian mendingan makan dengan tempe dan seterusnya kan begitu. Jadi rela kemudian dia mengurangi kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang mungkin dia bisa nikmati setiap hari, tapi dia tahan selama belasan tahun hanya untuk memberikan kurban sapi. Dan ketika dipotong kan nggak dinikmati oleh dia, tapi dipotong-potong dibagikan begitu. Itu luar biasa. Ada sesuatu yang kemudian orang itu mendorong untuk melakukan hal tersebut. Ya, next Pak Haji. Sama, ini juga 11 tahun menabung Nono Siswanto, tukang beca dari Tasikmalaya. Ya, bayangkan tukang beca nabung pengen naik haji. Ya, menyisihkan 10.000 juga sampai 20.000. Ada nggak di sini yang sudah menyisihkan tabungannya buat naik haji?
Ini luar biasa ya, tukang becak. Ya, coba lanjut sekali lagi, ada lagi sebenarnya. Nah, ini juga pemulung 16 tahun menabung ya buat naik haji. Ini hanya 3 contoh saja, sebenarnya banyak tukang cukur, tukang bubur yang kemudian mereka rela mengurangi kenikmatannya untuk ya melakukan atau membeli produk atau bisa mengalami pengalaman tertentu dalam kehidupan. Kan ibadah itu kan pengalaman kehidupan, sesuatu yang dijalani. Kalau dibilang produk, oke lah beli produk kan begitu, beli produk jasa begitu ya. Tapi kita melihat maksudnya begini, kenapa sih orang rela seperti itu ya, gitu ya? Kalau anak zaman sekarang kan wajar ya, misal ngumpulin duit buat beli apa, beli handphone. Anak muda mana sekarang ya yang nggak kepengen beli handphone? Atau ngumpulin uang buat apa? Buat beli motor yang bagus, buat beli mobil yang bagus, buat beli rumah yang bagus. Itu kan bisa langsung dinikmati. Tetapi membeli kebutuhan yang lain seperti haji, seperti umroh, seperti kurban, dan itu tidak bisa kita rasakan setiap hari, nilainya sangat besar. Tapi orang itu rela melakukan itu, ya kan? Nah ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita melihat kenapa sih orang mau melakukan itu, ada sesuatu sehingga orang rela ya bertahun-tahun belasan tahun nabung mengurangi kenikmatannya untuk meraih ya kan untuk memperoleh keinginannya tadi yang merasakan pengalaman umroh. Jadi kalau kita bicara umroh bagi golongan tertentu atau haji ya, bukan hanya sekedar mungkin datang ke Mekah kemudian datang ke Madinah yang melihat Ka'bah, tapi mungkin ada sesuatu yang lain yang kemudian mereka bisa rasakan gitu ya. Baik, lanjut. Ya. Oke, sebelum kita lihat lebih dalam lagi terkait dengan kenapa kemudian mereka mau melakukan itu, karena kita bicara bisnis, kita lihat juga peluang pasarnya ya, Bapak Ibu. Jadi pasar muslim ini kan sangat besar ya. Menurut survei tahun 2021, penduduk Indonesia ini 272,23 juta. Banyak ya. Kalau sekarang ya mungkin beda-beda dikit lah. Kemudian yang muslimnya itu 87%, tepatnya 86,88%. Ya, ini 236,53 juta. Ini pasar muslim. Kalau ditanya, mereka mau umroh nggak? Mereka mau haji nggak? Pengen lihat Ka'bah nggak? Muslim sejati pasti pengen dong ya. Pengen lihat atau ziarah ke makam Rasulullah nggak? Pengen, pasti begitu. Seorang muslim pasti ada keinginan yang sangat besar untuk melihat rumah Allah, untuk berziarah kepada makam orang yang paling mereka cintai, yang setiap hari kemudian mereka baca sholawatnya. Pengen lihat masjidnya, pengen lihat mungkin rumahnya, bekas rumahnya, kota yang kemudian pernah didiami oleh baginda seperti apa sih, ya kan? Ya, sehingga bisa merasa kemudian membayangkan sehari-hari kehidupan baginda Nabi pada saat di Madinah seperti apa, kemudian baginda Nabi ketika di Mekah seperti apa, ketika mereka melakukan beliau mengelilingi Ka'bah seperti apa, meminum air Zam-Zam. Ini kan sebuah pengalaman spiritual yang sangat luar biasa kan begitu ya. Dan mereka ya muslim itu seorang muslim yang beneran tentu saja. Ya, ada yang KTP juga soalnya tidak sedikit juga kemudian nggak mau ada yang bahkan pengen minahin Ka'bah gitu ya, ataupun umrohnya nggak ke Ka'bah, nggak ke Mekah lagi, ke tempat lain, ada yang begitu. Ada juga itu yang ngawur ya. Tapi muslim yang benar pasti, ya kan, pengen lah setidaknya ke Mekah ataupun ke Madinah. Baik, lanjut. Kita lihat ya, statistik menunjukkan setiap tahunnya jamaah umroh itu selalu meningkat. Ya, terakhir kurang lebih 1 juta per tahun. Ya, jadi kalau kita hitung 1 juta per tahun ini sekitar 83.000 per bulan. Itu jamaah umroh. Banyak banget. Banyak apa sedikit? Ya, 83.000. Kemarin bulan Oktober yang lalu salah seorang guru saya, kebetulan saya ngelola sekolah di Bekasi, ada seorang guru Al-Quran, guru Qiraat. Jadi bareng-bareng
mereka dengan 5.300 guru lainnya, bayangkan. Jadi satu rombongan itu mereka berangkat 5.300, luar biasa. Dia cerita itu dalam kurang lebih 10 pesawat. Ya, jadi booking 10 pesawat khusus buat guru-guru kiroati. Ya. Satu pesawat kan kurang lebih 500 ya. Kurang lebih ada yang mungkin 600, 700 sampai 800. Jadi 10 pesawat Garuda mereka memang booking. Itu luar biasa. Guru saya ini sampai kemudian dia nabungnya juga lumayan. Guru Quran itu nggak besar loh. Ada yang guru TPA begitu kan, nggak besar sebenarnya ujroh mereka atau gaji mereka atau honor mereka. Tetapi karena keinginan yang kuat, bareng-bareng 5.300, bayangkan, ya kan? Dan setiap tahun itu ada itu rombongan lumayan kompak juga ini guru-guru Quran dari Kiroati ini. Jadi tahun ini itu sampai 5.300, ya. Nah, kita berharap Bilqis ini juga mampu bekerja sama ya dengan komunitas tertentu sehingga bisa memberangkatkan. Jadi pangsa 83.000 ini diperebutkan. Kalau yang terdaftar umroh itu perusahaan yang dapat izin dari Kemenak itu kalau nggak salah sekitar 1.000-an. Jadi 83.000 katakanlah separohnya aktif ya, karena nggak semuanya juga aktif. Jadi dari 83.000 diperebutkan oleh 500 perusahaan umroh. Maka kalau dibagi rata, ya kan, berapa dibagi rata? Susah juga gitu. 8.300 ya kalau dibagi 1.000. 83 orang kan? 83 orang berarti sekitar 160-an ya. 160-an. 1.600 ya Ustaz ya? 1.600-an. Itu diperebutkan jamaahnya setiap bulannya kan begitu. Kalau kemudian PT Bilqis ini bisa memahami bisnis atau teman-teman semua ya perusahaan bisnis ini dengan baik, insya Allah kita bisa dapat ya 1.000-an itu seharusnya begitu, tidak terlalu sulit seharusnya kan begitu. Tetapi tentu saja kadang-kadang kita rebutan ya. Nah oleh karena itu sekali lagi bagaimana kemudian kita bisa memahami bisnis ini dengan sudut pandang yang lebih baik akan meningkatkan keberhasilan kita di dalam jualan umroh, gitu ya. Pengalaman saya ketika jadi kalau kita bisnis gaya hidup gitu ya, saya punya pengalaman juga. Tahun 2001 tepatnya saya bantu awal itu kita bicara kurban. Jadi kurban waktu awal-awal tahun 90-an, kemudian awal tahun 2000-an belum semasif ini. Dompet Duafa saja waktu itu punya program, kebetulan guru saya Mas Jamil Azaini itu ketika beliau masih di Dompet Duafa, dia punya program 999 tebar hewan kurban di seluruh Indonesia. Itu baru 999 kurban ya. Jadi kalau dirupiahkan satu kurbannya 1 juta waktu itu kali 1.000 kurang lebih 1 miliar gitu ya. 10 tahun kemudian sekitar tahun 2010-2011 saya bantu bangun sistemnya itu meningkat dari kurang lebih 1 miliar menjadi 20 miliar tahun 2010 sampai 2011 kurang lebih waktu itu. Ya makanya kemudian tebar hewan kurban itu diduplikasi, ditiru oleh lembaga-lembaga lainnya. Maka kita lihat sekarang tebar kurban di Pulau A, Pulau B, ya segala macam. Karena memang trennya sangat luar biasa. Itu bisnis gaya hidup kayak begitu. Kemudian ada lagi saya bantu Badan Wakaf Al-Quran. Di tahun 2010 itu hanya kurang lebih setiap bulan itu kita hanya sekitar 1.000-an wakaf Quran begitu ya. Tetapi di tahun 2016, 2017 kita bisa mendorong sampai 100.000 ya dalam setiap bulan untuk mendistribusikan wakaf ke semua pelosok, kan luar biasa.
Ini tren, ya, tren yang sangat baik. Artinya keinginan orang untuk menjadikan Islam sebagai sebuah gaya hidup itu setiap tahun itu semakin meningkat, gitu. Ya kan? Artinya sekali lagi kalau kita memahami gaya hidup seperti ini, maka kita yakin Bapak Ibu menjual umroh ini bisa lebih sukses. Ya, umroh sebagai sebuah gaya hidup, bukan hanya sekedar sebuah produk pengalaman ikhram, kemudian keliling Ka'bah begitu ya, sa'i dan seterusnya, tetapi ini sebagai sebuah gaya hidup, sesuatu yang ingin dilakukan oleh setiap orang muslim. Begitu ya. Oke. Jadi oleh karena itu, next Pak Haji, ya. Sekali lagi umroh itu adalah gaya hidup, bukan hanya sekedar ajaran Islam, bukan hanya sekedar ritual. Ya ini gaya hidup. Jadi ada kebanggaan, ada keinginan. Kan sekarang kan umroh dipoto, ya kan? Ya, di videoin saya lagi umroh loh. Saya lagi ada di di Masjid Nabawi loh. Saya lagi di ada Gunung Uhud loh. Kan begitu ya? Ya, sharing begitu. Dan kita juga yang ngelihat saudara kita berbahagia di sana, kita juga alhamdulillah ternyata ayah kita juga bisa umroh, saudara kita juga bisa umroh. Kapan kemudian saya atau kapan kemudian saudara kita yang lain ada keinginan seperti itu. Karena umroh itu semuanya gaya hidup. Ya, oke lanjut. Nah, jadi balik ya, agak lebih dalam sedikit. Tadi kalau kayak saya katakan al-Islamu tirozun khosun, ya, jadi Islam itu adalah gaya hidup, ya. Nah, kenapa kemudian orang tadi mau menabung? Nah, ternyata di sini, ya, wala yash'uruna bisa ada ilafihi. Jadi kaum muslimin itu karena memahami Islam bahwa Islam itu harus dilakukan, ya, dengan edukasi dengan para ustadz, para alim ulama, mereka belum memahami. Yang tadinya enggan menjalankan ajaran-ajaran Islam, setelah diedukasi, mereka mau menjalankan ajaran Islam dan mereka mau menjalankan sebagai sebuah gaya hidup. Bayangkan di tahun saya, waktu saya sekolah tahun 90, satu kelas itu nggak ada yang pakai kerudung. Waktu saya sekolah SMA nggak pakai kerudung. Teman-teman semua perempuan nggak pakai kerudung, dari 150 orang. Tapi kemudian ada ustadz, guru agama. Ya, jadi dia selalu mengatakan sampai kata-katanya saya ingat persis. Ini kata Quran loh. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Quran. Ya, bahwa perempuan itu wajib ya pakai jilbab. Maka sebulan kemudian muncul satu orang pakai pakai jilbab. Ya kan? Karena edukasi ustaz itu yang tadinya nggak ada di di tetangga sekolah saya di Bogor waktu itu di SMA ada orang siswa yang pakai jilbab, waktu itu tantangannya lebih besar, sama kepala sekolah dia apa dilarang, dikeluarkan, ya. Cuman kebetulan yang dikeluarkan itu bapaknya pengacara, melakukan perlawanan hukum rame waktu itu. Hanya karena persoalan kerudung, persoalan jilbab. Tapi dorongan yang begitu kuat akhirnya kalah tuh kepala sekolah. Sekarang udah nggak ada masalah kalau kita bicara kerudung, kita bicara jilbab, hampir semua sekolah saya pikir baik swasta, Islam ataupun negeri itu pasti ada yang pakai baju jilbab kerudung, bukan hanya SMA, SD saja sudah kita lihat. Anak TK saja udah pakai jilbab. Ya alhamdulillah. Cuma edukasi. Bayangkan dari 90 yang satu kelas itu jarang kita lihat, sekarang udah marah. Ya, itu dari pakaian. Makanya orang yang bisnis pakaian, yang bisnis gaya hidup itu, ya, yang ada yang kemudian omsetnya sampai miliaran karena jualan kerudung. Tahun berapa ya? Saya juga sempat ikutan jualan kerudung juga, sekitar tahun 2010-an. Ya, saya ikutan juga jualan kerudung, tapi nggak sesukses orang-orang lah. Ikutan namanya juga kan, tidak belum mau main belajar, ya, ikutan. Kemudian juga ada yang uh, sukses jualan make up. Apa namanya kalau ibu-ibu tuh make up ya Bu ya? Buat mempercantik begitu ya. Skincare begitu ya. Make up ada tetangga saya yang lumayan omsetnya ya ratusan juta juga setiap setiap bulan. Dan merek-merek muslim.
Dulu mungkin nggak kenal kita namanya misalkan Wardah begitu kan, tapi sekarang siapa yang nggak kenal nama Wardah. Demikian juga misalkan hotel syariah. Dulu nggak ada yang namanya embel-embel syariah, tapi hotel aja sekarang ada hotel hotel syariah. Ya. Banyuwangi ya sekarang itu bahkan ada tren di Banyuwangi itu untuk wisata itu mereka sudah menawarkan kolam renang terpisah. Dulu yang namanya kolam renang di tempat wisata kan campur ya. Sekarang bahkan ada di Banyuwangi itu menawarkan wisata, ya kan kolam renangnya udah dipisah. Ini loh, kita kolam renangnya laki-laki dan perempuan dipisah. Artinya ini kita melihat bahwa kaum muslimin itu memang berupaya melakukan menjalankan ajaran Islamnya sebagai sebuah gaya hidup. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mau melaksanakan ajaran, mereka tidak merasakan bahagia. Kan begitu. Yang kita cari kan kebahagiaan, benar nggak Bu? Ya, emang nyari apaan? Nyari uang gitu, nyari jabatan begitu. Banyak kan orang yang kemudian nyari uang juga nggak bahagia. Ya, banyak, banyak. Dia pikir uang itu bahagia. Setelah cari uang nggak bahagia, akhirnya dia nyalon, jadi nyalek. Sekarang kan begitu, pengusaha. Kenapa? Karena setelah punya banyak uang nggak bahagia juga, akhirnya dia nyalek. Cari jabatan, jangan-jangan jabatan yang memberikan kebahagiaan. Nanti itu juga mereka kecelek juga lagi ya. Ya, saya pernah ketemu dengan salah seorang mantan pengusaha, mantan caleg, gitu ya. Dia cerita, dia pernah nyalek jadi apa namanya bupati gitu ya di daerah Kebumen. Dia cerita waktu itu pengusaha, ini pengusaha sampai dia bangkrut, dia habiskan uangnya kan karena malu, karena bangkrut, akhirnya dia hijrah ke Mekah jadi pengusaha di sana, memfasilitasi apa namanya para eh, tamu-tamu Allah begitu ya. Jadi mereka jadi pengusaha tuh di sana. Nah, ini contohnya. Jadi ternyata nggak bahagia juga begitu ya. Menjadi pengusaha, menjadi yang punya jabatan, seterusnya. Berarti kebahagiaan itu kalau kita menjalankan ajaran Islam. Ini rahasianya sebenarnya. Jadi seorang muslim itu tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa bahagia kalau dia belum menjalankan ajarannya. Ya. Makanya rela kan begitu. Ya elah kalau cuma persoalan makan mah biasa kan. Tetapi kalau saya bisa melihat Ka'bah, kebahagiaan luar biasa. Nggak bisa kemudian dirasakan oleh yang lain tuh. Ya, kalau kita pikir itu kenapa sih orang mau ngasih uang begitu ya, orang kaya tuh bagi-bagi duit begitu kan? Hanya ingin melihat senyuman orang yang kemudian ketika diberikan uang itu lihat, waduh, memberikan kebahagiaan tersendiri. Ya, sodako begitu ya. Ketika orang misalkan menggunakan jilbab, pakai kerudung, kemudian jilbab, dia juga merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Ya, itu kan kebahagiaan. Nah, jadi kalau kemudian Bapak Ibu ya bisa menjual bahwa umroh ini membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, dari sisi ini, ya kan? Karena kebutuhan umroh itu kan sebenarnya di sisi ini. Maka kita bisa meyakinkan mereka ya untuk ya menabung ya kan untuk apa nama mempersiapkan dirinya agar mereka bisa melaksanakan umroh ini dengan baik. Ya. Baik, terus, nah ada dua kunci sukses ya Bapak Ibu untuk kita bisa bisnis umroh ini. Yang pertama adalah paham konsumen Muslim, yang kedua adalah paham syariat. Kenapa? Kalau yang tadi itu karena kita pasarnya kita adalah Muslim, ya, sehingga mau tidak mau kita harus ngerti kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Yang kedua adalah paham syariat. Kalau yang kedua ini insya Allah nanti dijelaskan oleh eh, pembicara kita hari ini, Bapak Dwi Chandro. Ya. Nah, terkait yang pertama, kenapa kita harus paham konsumen? Karena kita memang menjual kebutuhan supaya mereka bisa punya gaya hidup Islami tadi, ya kan? Bahwa dengan melaksanakan umroh ini sebagai sebuah ajaran Islam yang akan memberikan ketenangan, yang akan memberikan kebahagiaan, sebagai sebuah gaya hidup bagi mereka. Ya. Nah, pilihan-pilihan itu, jadi ada satu buku yang menarik saya ambil ini ya,
Jadi kalau kita ingin paham konsumen muslim, Pak Haji, next. Saya ambil dari bukunya Marketing to Middle Class Muslim yang ditulis oleh Yus Wohadi, ya. Jadi konsumen muslim itu kalau kita petakan, ya kita profiling, itu menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, ya, sumbu X ini kan nilai spiritual. Jadi ada yang kemudian konsumen muslim itu yang nilai spiritualnya itu rendah. Ini kita sebut dengan kelompok apatis. Jadi nilai spiritualnya rendah dan kemudian mereka melihat benefit produk yang khususnya umroh ini juga rendah, ya. Jadi cara berpikir mereka itu emang gua pikirin begitu ya. Mau kayak apalah terserah. Yang kedua, yang nilai spiritualnya rendah, kemudian eh, yang berharap, ya jadi mereka tuh ngelihat produk itu dari manfaatnya. Selalu dilihat itu secara rasional, gue dapat apa? Ini rasionalis. Misalkan harganya kalau Bilkis mahal, yang ditawarin 29 juta, sebelah 28.500 tuh, beda 500. Nah, itu orang rasionalis biasanya begitu banding-bandingin terus. Di sono kelas Bilkis nawarin kelas 4. Kelas 4 di sana kelas 5 tuh hotelnya kan begitu ya. Kemudian apalagi oh Bilkis Saudi Arabia, oh ini kayaknya lebih bagus lagi maskapainya kan begitu terus. Jadi dia selalu membanding-bandingkan, gue dapat apa dengan uang yang gue keluarkan, gue dapat apa begini. Golongan rasionalis. Ada yang begitu, banyak ya. Jadi dia nggak melihat misalkan, alah kalau masalah ini mah sama aja lah, toap-toap begitu aja nih, sama aja. Yang dia lihat selalu dari aspek produknya, ya, dari kopernya dia lihat begitu ya, dari harga dan seterusnya. Ini orang rasionalis begitu. Kemudian ada lagi kemudian konsumen yang nilai spiritualnya tinggi, tetapi lihat benefit produknya itu rendah. Nah ini biasanya pokoknya harus Islam. Terserah produknya kayak apa, tapi ini harus sunnah. Begitu ya. Ini pokoknya harus ada ustadz nih yang membimbing. Jadi karena yang penting ini Islam. Atau yang penting ustadznya si A kan begitu ya. Ada yang begini. Terserah mau di kelas berapa kek, mau kopernya kayak apa kek, tapi saya mendapatkan kenyamanan Islamnya di sini. Begitu. Nah, ini yang kedua nih konformis kelompoknya. Pokoknya harus Islam, ya. Ada lagi yang ketiga nih, kelompok yang berharap ya terhadap produk ini spiritualnya tinggi, tapi juga manfaat produknya juga besar, ya. Oke, saya keluarkan uang sedemikian, harus oke dong, harus worth it ya, bernilai, ya kan? Nggak boleh transit, kemudian maskapainya tepat waktu, nggak boleh terlambat, ya kan? Dari persiapan jamaahnya gimana, manasiknya gimana, kemudian mutawifnya, pengalaman di sananya seperti apa, ya kan? Dia lihat, begitu kan? Jadi selain produknya, kemudian dia jual pengalaman. Selain kemudian dibandingkan dengan yang lain, ada nilai tambah keislamannya enggak? Misalkan begitu ya. Oke, ini hotel bintang 4, kemudian ternyata di sana kita dibolehkan untuk melakukan pernikahan Islami. Nah, ini luar biasa nih. Jadi Bilqis ini tanggal 22 akan ada satu jamaah umroh yang kita dampingi untuk nikah di sana. Oh, ini luar biasa. Ya, Ustaz Abu Umar kalau nggak tidak salah katanya akan mendampingi nih pernikahan langsung ya, Ustaz. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak yang mau nikah lagi boleh daftar ke Bilqis. Iya. Nanti di sana. Nah, ini kalau Ustaz Abu Umar udah spesialis kalau di sini ya. Tenang. Ya. Nah, jadi ada nilai tambah yang kemudian bisa kita berikan. Satu dari nilai spiritualnya atau nanti dari produk benefitnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita menawarkan umroh dari sisi gaya hidup, dari sisi ajaran Islamnya, apa yang kemudian Bilqis ini. Nah, ini kita akan bedah pada kesempatan yang berbeda. Tapi setidaknya maksud saya, Bapak Ibu ketika kemudian kita menawarkan umroh ini, ada dua sisi itu yang kemudian harus kita sampaikan kepada para calon jamaah. Satu dari nilai spiritualnya, dari kedua dari nilai produk umroh itu sendiri. Ya kan? Apa sisi pengalaman yang ingin kita berikan kepada mereka? Kalau dengan Bilqis itu Masya Allah begitu ya.
selain kemudian diajarin secara personal, Bapak punya hajat tertentu di sana kita bantu. Mau nikah di sana boleh, begitu kan? Mau doa-doa tertentu kita bantu boleh, ya kan? Ada hajat apa yang kemudian kita mumpung kemudian misalkan di Mekah dan Madinah ini adalah kota suci, ya. Kemudian kalau kita berdoa ini banyak tempat-tempat insya Allah yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bantu, kita edukasi dengan lebih baik. Jadi kalau kemudian kita bisa pahami dengan betul kebutuhan jamaah, problemnya seperti apa, persoalannya seperti apa, nah insya Allah keberhasilan kita untuk mengajak para jamaah memfasilitasi umroh ini akan semakin besar. Ini kita harapkan. Baik. Terakhir sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bukan hanya sekedar bisnis, kita ini juga ingin berharap bisnis ini membawa sukses tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Oleh karena itu kita berharap nanti dijelaskan juga tidak hanya sekedar masalah umrohnya, tetapi berbisnisnya ini pula harus sesuai dengan Islam. Kenapa? Supaya kita ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya selalu menyampaikan begini ya ke teman-teman yang suka bisnis itu. Kalau kita bisnis ya Bapak Ibu, kita berbisnis dengan orang non muslim, katakanlah dengan orang-orang non muslim, itu kita kalah set ya. Ada di Tangerang itu komisaris kita pernah cerita, Pak Abdul Manan, ada mohon maaf ya, ada orang Tionghoa atau orang Cina yang punya perusahaan umroh itu nggak hanya satu, banyak juga begitu. Jadi umroh itu bukan hanya dimiliki oleh para ustadz saja, bisnis ustadz, tetapi orang Cina juga ada. Dan kalau kita bicara orang-orang non-muslim, mereka itu ya kita bandingkan, fokus dan perhatiannya lebih besar daripada kita. Kan mereka urusan dunia itu 100%. Kalau kita makan nggak bisa seperti mereka. Betul nggak? Kerjanya juga lebih gila. Kalau kita mungkin kita batasi kerja 8 jam lah cukup. Ya, lebih-lebih lembur dikit nggak apa-apa. Gitu. Tapi mereka memang hidupnya ya kan untuk urusan bisnis. Kemudian masalah jejaring, masalah akses dana. Besaran mereka dengan kita. Akses ke bank lebih mudah. Mau pakai cara halal atau cara haram mereka bisa lakukan kan begitu. Kalau kita nggak bisa juga seperti itu. Jejaring mereka juga lebih kuat dibandingkan kita. Ya. Jadi dari sisi aspek bisnis itu sebenarnya kita kalah. Tetapi kita punya satu hal yang tidak dimiliki oleh mereka. Apa? Backing dari Allah. Ya kan? Backing yang punya bumi, langit dan bumi ini. Ini yang harus kita kuatkan. Karena itulah yang kemudian akan membolak-balikan para jamaah yang tadinya milih dia, Allah balikan karena doa kita, karena kesungguhan kita, karena keikhlasan kita, karena keinginan kita untuk menjalankan bisnis itu sesuai syariah. Inilah yang kemudian akan memenangkan. Tentu saja dengan kesungguhan bisnisnya, dengan strategi yang baiknya kan begitu. Ditambah begitu ya dengan sesuai syariah, sesuai ajaran, Masya Allah. Ini akan menjadikan bisnis kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pertempuran, dalam kompetisi ini Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi terakhir saya simpulkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara bisnis umroh sukses dunia akhirat ini, yang pertama kita harus pahami kebutuhan jamaah ini dengan lebih utuh begitu ya. Jadi kita menawarkan umroh itu bukan hanya sekedar tawaran supaya bisa melakukan ritual umroh di sana, lihat Mekah, lihat Ka'bah begitu ya. Tetapi ada pengalaman lain yang ingin kita berikan. Ya, karena ini kita bicara sebagai sebuah gaya hidup. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua adalah pahami syariat. Ya, baik dari apa yang harus kita lakukan pada saat umrohnya, termasuk dalam ini ketika kita melakukan bisnisnya. Kalau dua hal ini kita lakukan, kita yakin bisnis umroh
yang kita lakukan bersama PT Bilqis ini akan membawa kebaikan, akan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Wa hum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.